Perang pemikiran di Indonesia antara konservatif versus liberalisme oleh Anton Permana dari Tanhana Dharma Manggrava Institute. Kalau boleh kita sederhanakan, sebenarnya pertarungan konsepsi bernegara ini berakar dari pertarungan dua kutub besar ideologi dan pemikiran, yaitu pertarungan antara pemikiran konservatif dan pemikiran liberalisme. Pemikiran konservatif itu adalah sebuah pemikiran yang kukuh berdasarkan sebuah ajaran, tata nilai yang berasal dari agama, nilai luhur kebudayaan dan norma-norma kebaikan yang diturunkan secara turun-temurun sebagai panduan jalan kehidupan. Namun, pada kesempatan ini, kita akan khusus membahas pemikiran konservatif Islam saja ya guys. Oke, mari kita lanjutkan. Ada yang berupa kitab suci dan risalah Nabi, tapi ada juga berupa nilai kebudayaan dan silsilah aturan raja-raja pemuka agama kepada rakyatnya. Sedangkan pemikiran liberal itu, mereka yang mentuhankan akal pikiran, meletakkan akal di atas wahyu, memuja kebebasan atas nama hak azazi manusia, dan memisahkan antara kehidupan dengan agama serta nilai luhur budaya. Para pemikir liberal menganggap agama hanya buat ritual rohani semata, bukan sebagai petunjuk jalan kehidupan. Maka, banyak sekali turunan pemikiran liberal ini seperti pemikiran materialistis, kapitalisme, sosialis, komunis, dan ateis. Dua kutub pemikiran inilah yang sampai hari ini saling bersiteru, berebut pengaruh dan saling ingin menaklukkan. Tujuannya apa? Agar ideologi pemikiran masing mereka punya hegemoni dan kekuasaan. Karena ideologi itu ibarat habitat dalam sebuah ekosistem kehidupan. Ikan laut akan merdeka hidup di air asin, ikan darat akan merdeka hidup di air payo dan kolam. Begitu kira-kira analoginya. Kelompok konservatif merasa kelompoknya yang paling benar karena keyakinan akan nilai wahyu dari Allah SWT melalui kitab suci yang disampaikan oleh para nabi. Cirinya kelompok ini adalah bahasa yang digunakan selalu berupa bahasa dunia dan akhirat, bahasa pahala dan dosa, amal kebaikan dan kemungkaran, halal dan haram, surga dan neraka. Tapi bagi pemikir liberal hal ini tak ada semua. Bagi mereka dunia ini manusia Tuhannya. Akal pikiran manusia mutlak sebagai penentu kehidupan. Mereka tak mengenal kehidupan akhirat. Kalaupun ada, hanya sebagai lip service ritual semata. Karena orientasi pemikiran mereka adalah hidup dalam kebebasan, melampiaskan keinginan, syahwat hingga hidup tak butuh Tuhan, alias ateisme. Jadi kita tak mesti heran lagi ketika ada kelompok yang saling berdebat, berupaya menjauhkan agama dari politik. Agama cukup ibadah saja. Agama adalah candu. Agama adalah konspirasi. Agama itu semua sama. Negara tak butuh agama. Agama sebagai sumber radikalisme. Agama adalah kebudayaan. Agama cukup buat ibadah saja. Jangan campur adukan agama dengan kehidupan. Agama jangan dijadikan sebagai alat politik. Jangan bawa-bawa agama dalam politik. Banyak lagi komentar-komentar seperti ini kita temukan. Dan itulah yang disebut output hasil dari pemikiran liberalis itu. Bagaimana manusia menjadi tak terikat lagi dengan nilai agama. Tidak ada haram dan halal, tak ada surga dan neraka, tak ada nahi mungkar, dan manusia bisa sebebas-bebasnya. Bagi kelompok pemikiran liberal ini, akan menstigmakan bagi yang taat beragama itu adalah fundamentalis, bagi yang tegas bernahi mungkar itu radikalis, dan bagi yang keras berjuang secara fisik menggunakan senjata itu adalah teroris, walaupun mereka sendiri mengaku orang yang beragama Islam. Sedangkan bagi kelompok pemikiran konservatif Islam juga sebaliknya, akan menganggap kelompok pemikiran liberalis ini adalah kelompok fasik, kelompok sesat, munafik, dan kafir bagi yang bukan Islam. Bagi kelompok konservatif Islam khususnya, menjalankan ibadah wajib dan sunnah adalah tuntunan agama. Mereka akan berupaya sekuat tenaga istiqomah dan menjalankan perintah agama secara kafah, termasuk bernahi mungkar, yaitu melawan setiap kezaliman, ketidakadilan yang menimpa umat manusia, serta beramar ma'ruf menebar kebaikan sebagai implementasi dari Islam yang rahmatan lil alamin. Sangat kontradiktif bukan? Terasa bukan bedanya? Artinya, sampai kapanpun, dua kutub pemikiran ini tidak akan pernah bertemu dan selalu berebut pengaruh.
Beruntungnya, saat ini kelompok liberalis sedang menjadi penguasa di dunia. Kelompok liberalis yang di dalamnya ada negara sekuler dan negara komunis sedang menjadi duo superpower dunia. Hingga dengan demikian, sedikit leluasa dapat melakukan konspirasi, intervensi dan intimidasi terhadap kelompok konservatif seperti dunia Islam. Jadi wajar hari ini dunia Islam penganut pemikiran konservatif yang istiqamah babak belur dihajar, dijarah oleh kaum liberalis dari segala arah. Kelompok Islam hari ini bagaikan hidangan di atas meja yang diperebutkan kaum liberalis ini dari berbagai arah. Berbagai perlakuan kejam, ketidakadilan dan difitnah dialami kelompok konservatif Islam. Begitu juga dengan di Indonesia, di mana menjadi surga indah bagi kelompok liberalis ini. Kelompok konservatif selalu menjadi korban framing jahat dan tersudutkan, walaupun mayoritas. Hadirnya Pancasila sebenarnya dapat meredam dan menjadi jalan tengah bagi kehidupan bernegara kita. Pancasila sebagai rumusan bernegara yang berasal dari kristalisasi nilai kebaikan yang hidup berkembang dan dari rahim budaya Nusantara. Sedangkan agama adalah sumber dari segala kebaikan itu. Jelas dan indah bukan? Posisi dan kedudukannya. Islam sebagai agama adalah sebagai sumber nilai. Pancasila sebagai bentuk ijtihad rumusan bernegara dalam konteks Indonesia yang majemuk. Artinya, tidak ada benturan antara agama dan Pancasila, karena agama juga adalah sumber hukum yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 29 ayat 2, yaitu negara menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk untuk menjalankan agama dan kepercayaan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Namun sayang, pondasi ini yang mau diacak-acak dan digeser pemahamannya oleh kelompok liberalis yang di dalamnya membonceng agenda komunis. Seolah Pancasila itu ideologi negara dan bertentangan dengan agama, atau sebaliknya, membajak Pancasila sesuai kehendak dan pemahaman penguasa. Dan ini berbahaya. Pertarungan antara pemikiran konservatif Islam dan liberal ini sebenarnya sudah berlangsung sejak adanya manusia di atas muka bumi ini, sejak zaman para nabi, yaitu pertarungan antara hak dengan yang batil, pertarungan antara kebaikan dengan kemungkaran, pertarungan antara nilai-nilai yang berasal dari Tuhan dengan nilai-nilai yang berasal dari akal, syahwat, dan pikiran manusia. Dan kita bebas dan boleh memilih mau berkumpul, berpihak, dan berada di kelompok yang mana? Silahkan jawab sendiri-sendiri ya guys. Salam Indonesia.